Akihito cuma pengen hidup sekolah yang lempeng dan biasa aja tanpa masalah. Tapi impian itu langsung hancur waktu wali kelas barunya masuk ke ruangan. Penampilan guru itu beneran bikin seisi kelas gemeteran karena auranya mirip banget sama sosok penjahat horor. Rumor mengerikan tentang dirinya langsung menyebar cepat di antara para murid yang ketakutan. Sore harinya sewaktu mau pulang, Akihito dengar suara aneh dari dalam kelas dan nekat mengintip lewat celah pintu. Ternyata Iwaiwa Sensei lagi latihan ngajar sendirian di depan boneka-boneka lucu demi mengasah keberaniannya. Gara-gara sesak napas dan kecapekan, dia sampai harus melonggarkan pakaiannya buat mengambil napas dalam-dalam. Melihat fisiknya yang super lemah dan polos, Akihito sadar kalau guru ini sama sekali gak menyeramkan. Tiba-tiba guru itu hilang keseimbangan dan hampir jatuh, beruntung Akihito sigap langsung menahannya. Momen kedekatan yang gak sengaja itu bikin jantung Akihito mendadak berdebar kencang banget. Keesokan harinya, Akihito ngeliat Iwaiwa Sensei lagi latihan fisik sendirian pakai baju olahraga ketat. Sayangnya karena gerakannya canggung, tali lompatannya malah melilit badannya sendiri sampai kejepit. Akihito pun turun tangan membantu membimbing latihannya meski situasi di antara mereka makin canggung. Beralih ke malam harinya saat hujan deras, Akihito gak sengaja bertemu sang guru di toko buku lokal. Melihat gurunya kebingungan saat bayar kasir, Akihito langsung memberi bantuan tas plastik belanjaan. Tapi mobil yang lewat mendadak cipratin air, bikin pakaian Iwaiwa Sensei basah kuyup di tempat. Di kelas harinya, suasana mendadak tegang pas sang guru gak sengaja ngejatuhin pisau pemotong kertas. Demi menyelamatkan kepanikan seisi ruangan, Akihito nekat mengacungkan tangan mencalonkan diri jadi ketua kelas. Sialnya kaos kaki sang guru malah tersangkut di meja, bikin posisi mereka makin serba salah di depan murid lain. Setelah sekolah sepi, mereka latihan memakai pengeras suara supaya sang guru bisa bicara lebih mantap. Niatnya mau melangkah maju, tapi sang guru malah tersandung kabel dan jatuh menimpa Akihito lagi. Melihat senyuman tulus gurunya, Akihito pasrah kalau kehidupan sekolahnya yang biasa gak bakal sama lagi. Di lapangan sekolah, tes kebugaran jasmani dimulai dengan kedatangan Iwaiwa Sensei yang diajak ikut serta sebagai tamu khusus. Para murid langsung ketakutan karena aura sang guru terlihat menakutkan, padahal dia cuma lagi gugup setengah mati. Akihito yang bertugas mendampinginya terkejut melihat kekuatan genggaman gurunya yang cuma sekelas anak kecil. Hasil tes fisik gurunya beneran hancur lebur di semua cabang olahraga sampai bikin geleng-geleng kepala. Ketika tes lompat jauh, Mizuki menunjukkan kemampuan atletisnya yang luar biasa hingga lompatannya sangat jauh. Angin kencang dari lompatan Mizuki malah membuat Iwaiwa Sensei terpental dan terkapar pingsan di pasir. Di ruang UKS, sang guru terbangun dan merasa senang bisa merasakan keseruan beraktivitas bersama murid-muridnya. Tapi karena masih kelelahan, dia mendadak hilang kesadaran dan ketiduran sambil menyender santai di dada Akihito. Sementara itu setelah jam sekolah, Mizuki yang termakan rumor menyeramkan melangkah panik menuju ruang kelas. Dia syok berat melihat Iwaiwa Sensei memegang gunting di dekat boneka yang ditempeli nama murid. Mizuki makin salah paham dan mengira sang guru sedang melakukan ritual pemanggilan iblis untuk mengendalikan kelas. Ketakutan setengah mati, Mizuki meluapkan emosinya hingga pukulannya tanpa sengaja menjebol dinding semen ruangan. Padahal Iwaiwa Sensei cuma sedang memperbaiki boneka latihan mengajar yang rusak sampai jarinya sendiri tergores. Mendengar penjelasan tulus itu, kesalahpahaman Mizuki mendadak sirna dan berganti rasa kagum mendalam. Mizuki langsung memeluk gurunya dengan gemas dan mencurigai niat Akihito yang terus menempel pada guru mereka. Demi membantu gurunya berlatih vokal, Mizuki mencontohkan cara berteriak keras dari jendela ruangan. Niat membimbing posisi berdiri, tenaga monster Mizuki malah tak sengaja merobek celana suit Iwaiwa Sensei. Merasa bersalah, Mizuki nekat merobek roknya sendiri agar sang guru tidak merasa malu sendirian. Akihito ikut melepas celananya untuk dipinjamkan, menciptakan situasi konyol mereka semua bertelanjang kaki. Beralih ke rumah, Akihito disambut kakak perempuannya, Akemi, yang selalu memanjakannya secara berlebihan. Akemi merasa senang karena belakangan ini adiknya tampak lebih bersemangat dan ceria saat berangkat sekolah. Tiba-tiba pintu berbunyi dan ternyata tetangga baru yang pindah tepat di sebelah rumah mereka adalah Iwaiwa Sensei. Akemi yang gemas melihat kepolosan sang guru langsung memanjakannya dengan penuh kasih sayang bak adik sendiri. Ketika bajunya tersiram minuman, Akemi mengajak Iwaiwa Sensei mandi bersama tanpa ragu sedikit pun. Akihito yang membuka pintu tanpa curiga dibuat jantungan melihat gurunya dan sang kakak berada dalam kondisi polos. Setelah kejadian heboh kemarin, Akihito mencoba bersantai sambil menjemur pakaian di balkon rumahnya. Tanpa diduga, Iwaiwa Sensei yang baru pindah ke sebelah rumah menyapa dari balkon tetangga dengan ramah. Tiba-tiba, Akemi muncul dan menjelaskan kalau gurunya kehilangan dokumen penting saat pindahan.
karena harus buru-buru kerja ke rumah sakit. Akemi meminta adiknya buat membantunya mencari dokumen itu. Saat membongkar kardus di rumah gurunya, Akihito kaget setengah mati karena gak sengaja menarik celana dalam rendah berwarna ungu dari dalam tumpukan. Dengan wajah memerah dan panik, Yowayowa Sensei buru-buru merebutnya sambil menjelaskan kalau dia cuma korban bujuk rayu penjual toko yang sangat gigih. Peralihan ke kardus lain malah mempertemukan mereka dengan koleksi boneka laut. Yowayowa Sensei yang menggemari kehidupan laut langsung berubah ceria dan sibuk menjelaskan parasit ikan. Tumpukan kardus tiba-tiba goyah saat dokumen kelas berhasil ditemukan. Akihito refleks melompat menahan kardus, tapi malah jatuh menimpa gurunya hingga kancing baju sang guru terlepas. Beberapa hari kemudian di jalanan, Akihito menemani gurunya berkunjung ke rumah Yuki, murid pembolos yang belum pernah masuk sekolah sejak semester baru dimulai. Sesampainya di depan pintu, sosok mungil berhoodie hijau bernama Yuki mendadak keluar dan langsung meremas dada Yowayowa Sensei tanpa canggung sedikit pun. Merasa tindakan itu keterlaluan, Akihito langsung menarik kupluk Yuki seperti mengangkat seekor anak kucing untuk menghentikannya. Yuki yang tidak terima malah merajut dan menyebut gurunya sangat lemah dan menyenangkan buat diusili, tapi kehadiran Akihito malah merusak semuanya. Akihito menasehati agar Yuki tidak melakukan hal yang tidak disukai orang lain. Demi memberi pelajaran, Akihito mendadak mendorong dada Yuki hingga menyadari sesuatu. Ternyata Yuki adalah seorang anak cewek. Dengan wajah merah padam karena malu, Yuki menangis dan berlari menghampiri Yowayowa Sensei untuk mengadukan perbuatan Akihito. Yowayowa Sensei yang polos malah mengira itu adalah bentuk komunikasi unik antar murid dan memuji hubungan mereka yang makin akrab. Keesokan harinya saat Akihito berkunjung lagi, Yuki mendadak meremas dada Akihito dan mengejeknya karena ternyata dada cowok terasa keras dan tidak enak. Setelah meminta maaf, Akihito memancing rasa penasaran Yuki dengan membeberkan kalau kehidupan di sekolah menyimpan banyak momen menarik bersama sang guru. Terpancing imajinasi, Yuki setuju kembali sekolah dengan syarat diperbolehkan meremas dada Yowayowa Sensei sepuasnya untuk terakhir kali. Demi masa depan muridnya, Yowayowa Sensei rela membuka kancing kemejanya tanpa dalaman demi membiarkan Yuki meremas dadanya dengan penuh tekad. Benar saja, keesokan harinya Yuki resmi kembali masuk sekolah dan langsung menyergap Yowayowa Sensei yang mengenakan seragam musim panas. Yuki mencoba merealisasikan adegan klasik menabrak guru di tikungan koridor, tetapi malah berbenturan dengan Akihito yang sedang membawa kardus. Tabrakan itu membuat Akihito hilang keseimbangan dan tangannya tak sengaja mendarat tepat di dada Yowayowa Sensei, membuat Yuki merasa kalah cepat. Belum menyerah, Yuki mencoba trik menumpahkan tinta ke baju guru untuk memaksanya berganti pakaian ke kostum yang sudah disiapkan. Di luar dugaan, Mizuki tiba-tiba muncul dan menyergap Yuki dengan pelukan erat hingga wajah Yuki terbenam di dadanya. Setelah berhasil lolos, Yuki menemukan Yowayowa Sensei bersembunyi di tangga dengan gaun kelinci hitam yang sangat seksi. Yowayowa Sensei meminta maaf karena kurang perhatian pada hari pertamanya, membuat Yuki terharu dan menangis mengakui kesalahannya. Namun momen keharuan itu mendadak kacau saat Akihito menyusul ke tangga, dan memergoki gurunya memakai pakaian kelinci terbuka. Mengingat rumor buruk gurunya di sekolah, Akihito membentuk komite khusus bersama Mizuki dan Yuki di kelas 22. Yuki mendadak memeluk Akihito dari belakang untuk berterima kasih, memancing rasa cemburu Mizuki yang langsung menyergap mereka berdua. Saat mendiskusikan strategi untuk kegiatan sekolah alam mendatang, Yowayowa Sensei mendadak muncul dengan jubah hantu putih. Mendengar perhatian tulus para muridnya, Yowayowa Sensei terharu sampai meneteskan air mata bahagia di depan mereka. Yuki menyarankan berbagai kostum uji nyali, namun kecelakaan terhempasnya perban mumi malah membuat sang guru terkapar pasrah di lantai. Hari sekolah alam akhirnya tiba, dan Akihito langsung nyiapin rencana buat duduk di samping Yowayowa Sensei selama perjalanan bus. Tapi bukannya berhasil berkat taktik cerdas, dia justru bisa duduk di sebelah sang guru cuma gara-gara nomor urut absennya paling pertama. Sesampainya di lokasi pemberhentian, Yowayowa Sensei mencoba memberi pengumuman pakai pengeras suara. Sayangnya kondisi fisiknya yang super lemah malah bikin dia mabuk perjalanan parah, sampai Akihito harus bergerak cepat mengambil alih tugas memandu rombongan. Rintangan berikutnya adalah mendaki gunung demi memupuk kebersamaan seluruh kelas. Yowayowa Sensei melangkah dengan wajah serius dan aura mencekam buat mengingatkan bahaya hutan, padahal sebenarnya dia cuma kelelahan setengah mati sampai napasnya terengah-engah. Beruntung guru lain segera datang buat mengambil alih rombongan dan mengizinkannya beristirahat. Karena hawa gunung yang gerah, Yowayowa Sensei langsung membuka resleting jaketnya tanpa sadar kalau pakaian tipis di dalamnya bikin Akihito salah fokus dan salah tingkah. Belum selesai rasa canggung itu, Yowayowa Sensei mendadak panik karena kebelet buang air kecil di tengah jalan. Tanpa pilihan lain, dia terpaksa memakai toilet darurat di balik semak-semak dan meminta Akihito berdiri menjaga area sekitar agar tidak ada orang yang mendekat.
Malam harinya setelah menyelesaikan seluruh tugas ketua kelas, Akihito bergegas menuju pemandian air panas penginapan. Dia mengira area itu sudah sepi total karena jam mandi umum sudah selesai, jadinya dia santai berendam sendirian sambil melepas lelah. Tapi nasib sial mendadak datang saat rombongan siswi cewek masuk ke area pemandian secara mengejutkan. Ternyata jadwal mandi khusus cewek baru saja dimulai, membuat Akihito panik setengah mati dan terpaksa bersembunyi di balik batu besar tanpa busana. Ketika Yowa Sensei berjalan mendekat buat mengambil gayung, dia kaget melihat Akihito yang mendekam gemetaran di balik batu. Bukannya berteriak, sang guru justru ikut panik dan berusaha memikirkan cara aman supaya muridnya itu bisa kabur tanpa ketahuan yang lain. Sementara siswi lain sibuk mengobrol soal mitos romantis di bawah langit berbintang, Yowa Sensei mencoba menutupi tubuh Akihito. Sialnya dia malah terpeleset batu licin dan jatuh menimpa Akihito tepat saat Mizuki dan Yuki menengok ke arah mereka. Setelah kehebohan di pemandian mereda, Akihito mendatangi kamar gurunya untuk mengantarkan buku harian siswa. Di sana dia terbelalak kaget melihat tumpukan pajangan hantu mengerikan, mulai dari tangan zombie berdarah sampai tengkorak manusia yang berderet di ruangan. Rupanya semua pajangan seram itu disiapkan sendiri oleh Yowa Sensei buat acara uji nyali besok demi membahagiakan para murid. Tiba-tiba pintu dibuka guru lain memaksa Akihito bersembunyi di dalam selimut dan menciptakan momen super dekat yang mendebarkan. Keesokan harinya kegiatan dilanjutkan dengan memasak kari bersama di area terbuka. Akihito fokus mengupas bahan masakan, sementara Yowa Sensei mengawasi dengan raut wajah super tegang karena sangat khawatir akan bahaya penggunaan pisau tajam di antara murid-muridnya. Beda cerita dengan Mizuki yang kesulitan memotong bahan, Yuki langsung menarik Yowa Sensei buat ikut membantu kelompok mereka. Sang guru pun memasang apron merah muda di atas pakaian tanpa lengannya, membuat penampilannya kelihatan makin memesona. Namun saat memotong kentang, gerakan pisau Yowa Sensei kelihatan sangat kaku dan penuh tekanan seperti lagi merapalkan mantra. Terdistraksi oleh kekonyolan itu, fokus Akihito terpecah hingga jarinya teriris pisau dan mengeluarkan darah. Melihat darah di jari muridnya, Yowa Sensei refleks mengulung jari Akihito buat menghentikan pendarahan sesuai kebiasaan ibunya dulu. Sialnya, aksi emosional itu dilihat murid cewek lain yang langsung histeris mengira sang guru sedang melakukan ritual pengorbanan darah. Tak lama berselang, langit mendadak gelap dan hujan deras mengguyur area penginapan. Pengumuman pembatalan acara uji nyali luar ruangan langsung membuat Yowa Sensei menangis sesenggukan karena merasa dirinya membawa sial sebagai pembawa hujan. Gak tega melihat gurunya terpuruk, Akihito langsung bergerak cepat mengumpulkan ide dari teman-temannya. Dia meyakinkan guru senior dan mengubah koridor dalam gedung menjadi wahana rumah hantu buatan memakai seluruh pajangan hantu yang disiapkan sang guru. Suasana rumah hantu dalam ruangan itu berlangsung super meriah dengan Mizuki dan Yuki yang tampil totalitas memakai kostum seram. Seluruh murid mengelilingi wahana sambil tertawa bahagia, membuktikan kalau kerja keras sang guru tidak terbuang sia-sia. Setelah acara selesai dan hujan reda, Yowa Sensei memanggil Akihito keluar ruangan buat mengucapkan terima kasih secara mendalam. Di bawah langit malam, Akihito dengan jujur mengaku kalau dia melakukan semua itu karena dia sangat menyukai dan menghormati gurunya. Mendengar kata-kata tulus itu, Yowa Sensei malah salah paham mengira Akihito menyatakan perasaan romantis kepadanya. Wajah sang guru langsung memerah padam dan matanya berbinar bahagia karena merasa kerja kerasnya sebagai pengajar dihargai sepenuh hati. Saat Akihito mencoba meluruskan kesalahpahaman sambil berjalan mendekat, dia malah terpeleset lumpur becek dan jatuh menimpa dada Yowa Sensei lagi. Meskipun diwarnai berbagai insiden konyol, kegiatan sekolah alam berakhir manis dengan senyuman hangat sang guru. Pagi harinya di balkon apartemen, Akihito masih teringat ucapan Yowa Sensei pas di sekolah alam. Dia ngerasa lega banget karena setidaknya sang guru punya penilaian positif dan menganggapnya murid yang bisa diandalkan. Pas mau buang sampah di koridor, Akihito mendadak kaget ngeliat Yowa Sensei udah tampil rapi dan kelihatan cantik banget. Pas ditanya mau pergi kemana, guru pemalu itu malah panik gugup sambil ngeles gak jelas. Tiba-tiba Akemi keluar dari pintu apartemen sambil bawa kunci mobil, ngajakin mereka jalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Yowa Sensei yang latah langsung kebingungan sampai pipinya dicubit gemas sama Akemi. Sesampainya di pusat perbelanjaan tetangga, Yowa Sensei malah kelihatan gelisah dan canggung banget di sebelah Akihito. Cowok itu jadi mengira kalau sang guru sebenarnya tertekan harus pergi jalan-jalan bareng muridnya. Tanpa diduga, Akemi malah menarik sang guru masuk ke toko pakaian renang dan memaksanya mencoba berbagai pakaian seksi di ruang ganti. Akihito yang menunggu di luar cuma bisa histeris mendengarkan jeritan pasrah gurunya. Begitu tirai dibuka, Yowa Sensei dipamerkan memakai berbagai pakaian renang mini yang bikin Akihito makin melotot salah tingkah. Sang guru terus merengek karena merasa diperlakukan seperti anak kecil oleh Akemi. Puncaknya, Yowa Sensei dipaksa memakai bikini bertali super tipis hingga dia dan Akihito berteriak histeris bersamaan. Akemi cuma tertawa puas melihat kepolosan reaksi panik mereka berdua.
Di tengah kekacauan itu, Akihito mendadak melihat Mizuki sedang memilih pakaian di toko yang sama. Panik takut ketahuan teman sekolahnya, dia refleks mendorong sang guru dan kakaknya kembali masuk ke ruang ganti. Di dalam ruang ganti yang sempit dan panas, Yowa Sensei akhirnya jujur kalau dia sebenarnya merasa malu karena ingin memberikan hadiah ucapan terima kasih untuk Akihito atas bantuannya selama ini. Beralih ke rumah setelah selesai belanja, Akemi menyuruh Yowa Sensei mengajari Akihito belajar untuk persiapan ujian akhir. Sang guru yang mendengar tugas mengajar langsung berubah sangat bersemangat dan antusias. Di dalam kamar, Yowa Sensei menempel sangat dekat sambil menatap wajah Akihito dengan serius. Begitu Akihito berhasil menjawab soal bahasa Inggris, sang guru langsung memberikan tanda lulus dengan penuh kegembiraan. Gak cuma itu, Yowa Sensei juga menganalisis kelemahan Akihito dalam menerjemahkan kalimat panjang secara telaten. Akihito makin kagum karena di balik sifat pemalunya, gurunya ternyata sangat hebat dalam membimbing murid. Setelah belajar selesai, Yowa Sensei mendadak duduk di kasur sambil merentangkan tangan menawarkan pembersih telinga. Dia mengira murid cowok bakal senang jika dibersihkan telinganya sesuai saran menyesatkan dari Akemi. Sambil tersenyum malu, sang guru akhirnya menyerahkan kotak hadiah berisi pena mekanik berkualitas tinggi. Dia mengelus kepala Akihito lembut sebagai bentuk terima kasih atas semua bantuan dan kerja kerasnya selama sekolah alam. Terharu mendengar penjelasan itu, Akihito malah hilang keseimbangan dan jatuh menimpa Yowa Sensei di kasur. Di saat bersamaan Akemi mendadak membuka pintu dan menyuruh mereka melanjutkan aksi mesra itu tanpa rasa bersalah. Beberapa hari berselang di sekolah, ujian akhir telah usai. Saat berjalan di koridor membawa tumpukan kertas, Akihito kaget melihat Yowa Sensei disapa dengan ramah dan ceria oleh para murid cewek. Rupanya kebaikan dan kesungguhannya saat sekolah alam berhasil mengubah pandangan murid-murid. Akihito merasa senang karena reputasi gurunya perlahan mulai membaik dan tidak lagi ditakuti di sekolah. Namun di dalam kelas, Yowa Sensei harus memberikan pelajaran tambahan untuk Mizuki dan Yuki yang mendapat nilai merah. Mizuki merasa sangat bersalah dan bertekad lulus ujian susulan demi membanggakan sang guru. Demi membantu mereka menghafal kosakata asing, Akihito menyarankan untuk menghubungkan kata-kata dengan imajinasi visual. Yuki yang mendengar ide itu mendadak mendapat gagasan konyol yang sangat tidak terduga. Yuki mengusulkan agar Akihito menuliskan kosakata langsung di atas kulit Yowa Sensei yang sedang memakai baju renang mini. Yowa Sensei yang polos rela menahan malu demi membantu muridnya belajar. Dengan tangan gemetaran, Akihito menuliskan kata di atas dada gurunya hingga Yowa Sensei merinding kegelian. Ajaibnya, metode aneh itu benar-benar berhasil membuat Mizuki dan Yuki langsung hafal kata tersebut. Terbakar semangat, Mizuki mendadak merobek seragam Yuki dan menyuruh Akihito menuliskan kosakata lain di paha mereka. Namun senggolan spidol di pahanya bikin Mizuki kegelian hingga refleks menendang meja ke langit-langit. Sore harinya setelah selesai piket, Akihito menemukan jepit rambut emas berbentuk silang di tangga. Karena khawatir terjadi sesuatu pada sang guru, dia bergegas mencari ke seluruh penjuru sekolah hingga sampai ke kolam renang. Di sana, Yowa Sensei sedang latihan sendirian memakai pakaian renang sekolah lamanya. Dia menjelaskan kalau dia sangat ingin belajar berenang agar bisa menyelamatkan murid-muridnya jika ada yang tenggelam. Terharu oleh niat mulia gurunya, Akihito membantu menahan tangannya saat Yowa Sensei mencoba mengapung telentang. Sayangnya karena pakaian renang lamanya terlalu sempit, jahitan di bagian dada mendadak robek secara mengejutkan. Sambil berteriak histeris, Akihito bergegas memberikan handuk untuk menutupi gurunya. Tanpa mereka sadari, dari balik pintu kaya berhasil mengabadikan momen memalukan itu menggunakan kamera secara sembunyi-sembunyi. Gara-gara insiden di kolam renang kemarin, Akihito mendadak dapat surat misterius di loker sepatunya yang minta dia datang ke ruang kosong gedung 3. Sesampainya di sana, dia malah disambut cewek kelas 3 bernama Kaya yang langsung megang lembaran foto memalukan mereka berdua. Kaya ngancam bakal nyebarin foto itu kalau Yowa Sensei gak mau jadi model buat klub fotografi baru yang mau dibentuknya. Tapi bukannya takut, Yowa Sensei malah kegirangan pas tahu Kaya adalah pemotret terkenal yang punya ratusan ribu pengikut di media sosial. Kaya langsung memanfaatkan momen itu dengan nyuruh Akihito mendorong gurunya ke matras demi mendapatkan sudut pengambilan gambar yang artistik. Hasil jepretannya beneran kelihatan estetis dan bernuansa emosional mendalam, sampai bikin Akihito gak bisa berkata-kata. Tiba-tiba Yuki muncul dan protes keras, menegaskan kalau foto yang terbuka lebar jauh lebih menggoda daripada sekadar gaya berbusana. Perdebatan soal estetika itu berujung pada tantangan kompetisi pemotretan selama 3 hari buat menentukan gaya siapa yang paling hebat. Yuki langsung membawa Yowa Sensei ke kelas kosong dan menyuruh Akihito memegang papan pemantul cahaya demi pencahayaan sempurna. Biar hasilnya makin heboh, Yuki menyuruh gurunya menikmati es krim balon. Sialnya bungkus es krim itu mendadak meletus dan menyemprotkan cairan ke badannya. Tanpa membuang kesempatan, Yuki terus mengambil potret noda lengket itu sampai Akihito buru-buru menyelimuti gurunya karena udah kelewatan.
Di sisi lain, Kaya mengambil lokasi di pinggir kolam renang untuk menampilkan nuansa segar dan ekspresi alam Yowayowa Sensei. Supaya raut wajah sang guru gak kaku, Akihito dipaksa ikut membantu memijat kaki dan tangannya agar suasana jadi lebih santai. Hari penilaian pun tiba, di mana kedua belah pihak memajang karya terbaik mereka di papan tulis buat dibandingkan. Melihat pertengkaran yang makin sengit, Yowayowa Sensei langsung menengahi dan memuji keunikan dari masing-masing sudut pandang. Di saat bersamaan, Akihito menyerahkan lembaran potret buatannya sendiri yang menampilkan sang guru dalam balutan kemeja kerja sehari-hari. Kaya dan Yuki tertegun mengakui kalau karya Akihito berhasil menangkap pesona paling jujur dan penuh kehangatan dari sosok gurunya. Sesuai kesepakatan hukuman, Kaya dan Yuki terpaksa mengenakan pakaian kelinci seksi, sementara Mizuki resmi bergabung melengkapi kuota anggota. Gak terasa hari terakhir semester 1 tiba. Saat Akihito selesai membersihkan kelas, dia gak sengaja berpapasan dengan sang guru di belakang gedung. Tiba-tiba Yowayowa Sensei terpeleset dari pohon dan jatuh menimpa wajah Akihito karena keasikan belajar mengatur fokus lensa. Setelah berdiri, sang guru menyerahkan medali lipat buatan tangan sebagai bentuk penghargaan atas kehadiran sempurna Akihito selama ini. Akihito merasa tersentuh banget dan balik berterima kasih atas semua bimbingan serta kebaikan gurunya sepanjang semester. Beberapa saat berselang, perhatian mereka teralih oleh sepasang murid yang mendadak berciuman mesra di balik tembok gudang. Melihat adegan romantis itu, Yowayowa Sensei langsung panik luar biasa hingga kepalanya pusing dan minta ditopang oleh Akihito. Ketenangan itu kembali pecah saat Kaya mendadak muncul dan mengumumkan rencana kegiatan pemotretan bersama selama liburan musim panas. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, seluruh anggota klub foto langsung tancap gas liburan musim panas ke pantai. Akihito cuma bisa berdiri pasrah di bawah payung, menyadari betapa ramainya suasana klub yang didominasi para cewek ini. Ketenangan itu makin buyar waktu Yowayowa Sensei datang menghampiri dengan baju renang cantiknya yang bikin Akihito salah tingkah. Kaya langsung mengumumkan tugas utama mereka selama kamp, yaitu mengambil satu potret terbaik bertema musim panas impian. Gak lama kemudian, Yowayowa Sensei yang kelelahan dihantam ombak mendatangi Akihito buat minta tolong dioleskan krim pelindung surya di punggungnya. Melihat kesempatan emas itu, Kaya langsung mengompori dan memanfaatkannya buat menjebak Akihito supaya mau membantu gurunya. Dengan tangan gemetaran, Akihito mengoleskan krim ke punggung gurunya hingga membuat sang guru merinding kegelian dan panik. Tak puas sampai di situ, Kaya memprovokasi lagi hingga Yowayowa Sensei hilang keseimbangan dan jatuh menimpa punggung Akihito. Mengira cara itu lebih efektif meratakan krim, sang guru malah menggosokkan seluruh badannya dengan polos di atas punggung Akihito. Malam harinya di penginapan, suasana makin heboh begitu tahu ada kesalahan pemesanan kamar yang memaksa mereka semua tidur di satu ruangan. Demi memeriahkan malam kamp, Kaya mendadak mengeluarkan stik kayu dan memulai permainan perintah raja yang dijamin bikin riuh. Pada putaran pertama, Yowayowa Sensei yang jadi raja memberikan perintah damai agar Akihito memuji kehebatan Mizuki secara jujur. Dipuji terang-terangan soal keatletisannya, Mizuki langsung muka merah padam dan gak sengaja mematahkan stik kayunya karena kelewat malu. Giliran Mizuki yang jadi raja, dia memanfaatkan kesempatan buat menanyakan tipe pria idaman Yowayowa Sensei yang bikin semua penasaran. Permainan makin layar waktu Yuki dan Akemi gantian jadi raja memberi perintah-perintah konyol yang makin menyudutkan Akihito. Ternyata sejak awal Kaya sudah merencanakan pesanan khusus dari Akemi, yaitu memberikan perintah agar Yowayowa Sensei berciuman dengan Akihito. Takut situasi makin tak terkendali, Akihito pura-pura kena flu dan buru-buru kabur ke tempat tidur buat menghentikan permainan. Larut malamnya, Yowayowa Sensei yang khawatir malah menyusup masuk ke kamar Akihito dan menawarkan diri buat tidur berdampingan. Merasa tak enak hati, Akihito akhirnya jujur kalau alasan sakitnya cuma bohong demi menggagalkan perintah ciuman tadi malam. Begitu mau balik ke kamarnya, pintu ternyata sudah dikunci dari luar oleh Kaya yang sengaja menurunkan suhu ruangan jadi super dingin. Kedinginan parah di bawah satu selimut, Akihito gak sengaja melontarkan pertanyaan soal apa yang bakal terjadi kalau mereka benar-benar berciuman. Kaget mendengar pertanyaan itu, Yowayowa Sensei mendadak tersandung dan bibirnya tak sengaja mendarat tepat di dada Akihito. Pagi harinya, seisi klub dibuat jantungan saat memergoki sang guru tertidur pulas dalam posisi menempel di atas tubuh Akihito. Memasuki hari kedua kampah, kegiatan dilanjutkan dengan sesi jelajah bebas di mana Yowayowa Sensei tampil memesona memakai gaun putih. Antusiasme sang guru meluap saat melihat papan iklan toko pansing, walau hasil fotonya selalu buram gara-gara tangannya yang gampang gemetar. Makin bikin salah tingkah saat memamerkan galeri ponselnya, gak sengaja terpajang potret tak terduga yang diambilnya waktu di tempat mandi. Saat berjalan berduaan di dekat sekolah setempat, embusan angin kencang mendadak menyingkap gaun putih gurunya hingga membuat Akihito shock. Ketenangan sore itu mendadak sirna begitu mengetahui Mizuki menghilang dan ponselnya ditemukan tergeletak sendirian di pinggir jalan.
Akihito bergegas menyusuri hutan sekitar dan akhirnya menemukan Mizuki yang sedang menangis ketakutan dengan pakaian yang terkoyak. Melihat sahabatnya kedinginan, Akihito langsung meminjamkan jaketnya, membuat Mizuki mulai menyadari benih-benih cinta yang muncul di hatinya. Berada di pinggir jalan setelah diselamatkan dari hutan, Mizuki memberanikan diri mengungkapkan kebingungan perasaannya kepada Akihito. Dia jujur merasa sikap dinginnya selama ini mungkin karena dia menganggap Akihito sosok yang teramat spesial. Mizuki menceritakan kalau pakaiannya robek gara-gara nekat merobek bajunya sendiri demi menolong anak kecil yang terluka di jalan. Akihito cuma bisa melongo mendengar aksi nekat sahabat kecilnya yang kelewat impulsif itu. Tiba-tiba hujan deras turun mengguyur jalanan, memaksa mereka berdua buru-buru berteduh di halte bus terdekat. Karena bajunya yang robek masih memperlihatkan area sensitif, Mizuki terpaksa menarik lengan baju Akihito erat-erat demi menutupi badannya dari pandangan orang luar. Di tengah suasana canggung itu, Mizuki akhirnya menanyakan alasan kenapa Akihito mendadak pindah sekolah saat SD tanpa pamit. Akihito menjelaskan kalau dia sebenarnya sudah menaruh surat perpisahan di kolong meja, tapi Mizuki yang teledor malah menyatukannya dengan tumpukan kertas sampai hilang. Sadar kalau kesalahpahamannya selama ini murni karena kelalaiannya sendiri, Mizuki menangis sesenggukan sambil meremas baju Akihito. Mereka pun sepakat berdamai dan kembali saling memanggil dengan nama panggilan akrab seperti masa kecil dulu. Gak lama berselang saat hujan reda, Yowa Sensei datang berlari membawa payung untuk menjemput mereka. Sayangnya guru pemalu itu malah terpeleset genangan air dan jatuh menimpa Mizuki hingga tangannya mendarat tepat di area sensitif sahabatnya. Meski suasana sempat makin kacau, Mizuki santai aja karena menganggap Akihito sudah jadi teman dekatnya lagi. Yowa Sensei yang melihat momen keakraban mereka langsung berbinar bahagia karena kesalahpahaman anak didiknya akhirnya tuntas. Menjelang sore di tepi pantai, seluruh anggota klub fotografi berkumpul buat menikmati kembang api bersama. Mizuki yang bersemangat langsung membagikan kembang api ke semua orang demi mengabadikan momen liburan musim panas. Malam harinya di pinggir pantai, Akihito sibuk memilih beberapa lembar foto cetak yang mau diserahkannya kepada sang guru. Dia kebingungan menentukan potret mana yang paling bagus dan bernilai seni tinggi buat kenang-kenangan. Tiba-tiba Yowa Sensei menghampiri dan memuji semua foto buatan muridnya dengan tulus. Dengan tatapan lembut, sang guru mengaku sangat mengagumi ketenangan dan kehebatan Akihito yang selalu bisa diandalkan dalam situasi apapun. Akihito yang tersipu malu membalas kalau dirinya sebenarnya biasa saja dan justru sangat mengagumi kegigihan gurunya yang tak pernah menyerah demi murid-muridnya. Momen saling puji itu menciptakan kehangatan emosional mendalam di antara mereka. Ketenangan itu mendadak buyar saat Mizuki berteriak menyuruh mereka menghindar dari percikan kembang api. Yowa Sensei yang panik malah terpeleset dan jatuh menimpa Akihito hingga gaun putihnya tersingkap lebar. Di luar dugaan, gaun yang tersingkap itu memperlihatkan fakta kalau sang guru ternyata tidak mengenakan dalaman sama sekali. Yuki yang datang membawa celana dalam putih milik sang guru makin membuat situasi malam itu kacau balau. Keesokan harinya setelah kembali ke rumah, Akihito menerima pesan darurat dari kakaknya yang menyuruhnya segera mengecek kondisi Yowa Sensei di kamar sebelah. Sesampainya di sana, Akihito dikejutkan oleh sang guru yang terkapar lemas memakai jubah mandi dengan kulit memerah akibat terbakar sinar matahari. Kondisi fisiknya yang parah bikin dia gak sanggup bergerak apalagi memasak makanan. Gak tega melihat kondisi gurunya, Akihito bergegas membuatkan bubur nasi ikan salmon hangat. Dia bahkan telaten menyuapi sang guru sendok demi sendok karena kulit gurunya terlalu perih buat bergerak sendiri. Setelah kenyang, Yowa Sensei mengaku belum mandi sejak kemarin dan minta tolong diusapkan handuk dingin ke badannya. Begitu jubah mandinya dibuka, Akihito shock berat melihat gurunya cuma menutupi bagian dadanya pakai plester luka di balik garisan garis baju renang. Menekan rasa malunya, Akihito dengan lembut mengusapkan handuk es ke lengan gurunya demi meredakan rasa panas. Sang guru merasa sangat nyaman dan rileks, meski aroma tubuh murid cowoknya mulai membuat jantungnya berdebar kencang. Gara-gara gugup, Yowa Sensei mencoba mendorong dada Akihito tapi malah hilang keseimbangan dan jatuh menimpanya. Sentuhan kulit yang terbakar matahari bikin sang guru meringis perih dan melarang Akihito bergerak sedikit pun. Setelah situasi mereda, Yowa Sensei berterima kasih secara mendalam atas bantuan muridnya. Momen itu berlanjut manis saat mereka akhirnya saling bertukar kontak ponsel untuk pertama kalinya. Keesokan harinya jam 6 pagi, Yowa Sensei yang mengenakan pakaian olahraga hijau mengetuk pintu apartemen Akihito buat mengundangnya ikut senam pagi bersama warga sekitar. Namun seperti dugaannya, stamina sang guru yang super lemah bikin dia langsung tumbang dan tepar di gerakan kelima senam pagi. Anak-anak kecil di lapangan bahkan cuma bisa tertawa melihat gurunya yang lemas tak berdaya. Tak mau menyerah, Yowa Sensei melepas jaketnya hingga menyisakan bra olahraga ketat demi melakukan latihan tambahan. Akihito pun memberikan saran taktis agar gurunya beristirahat di setiap jeda gerakan. Berkat panduan tepat itu, sang guru akhirnya berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian senam pagi sampai akhir untuk pertama kalinya.
Dengan penuh kegembiraan, dia refleks memeluk Akihito erat-erat sebagai luapan rasa bahagianya. Sayangnya, karena gurunya berkeringat sangat deras, pelukan erat itu meninggalkan bekas jiplakan basah berbentuk dada di baju Akihito. Akihito cuma bisa berdiri terpaku membayangkan momen mendebarkan yang bikin dia gak bisa tidur nyenyak. Beberapa hari berselang, suasana berubah meriah saat seluruh anggota klub fotografi berkumpul mengenakan pakaian tradisional untuk menikmati festival kembang api musim panas bersama-sama. Menikmati festival kembang api, Yowayowa Sensei kegirangan saat mencicipi apel karamel pertamanya. Akihito dengan sigap mengabadikan momen langka gurunya yang begitu ceria. Di stan permainan, Yuki mendapatkan jepit rambut dan menyerahkannya pada Mizuki lewat Akihito, membuat cewek perkasa itu tersipu malu setengah mati. Malam makin larut, Yowayowa Sensei mendadak menarik baju Akihito dan memintanya bicara di tempat sepi berduaan saja. Dikira ada hal dramatis, ternyata pakaian yukata sang guru cuma melonggar dan dia butuh bantuan buat membenahinya. Dengan canggung, Akihito memasukkan tangannya dari belakang, membuat Yowayowa Sensei terperanjat kaget karena sentuhan tak terduga. Sambil merapikan bajunya, sang guru bercerita kalau ini festival pertamanya akibat kondisi fisik yang lemah dan pengawasan ketat ibunya semasa kecil. Gara-gara keramaian festival, rasa mual Yowayowa Sensei kumat, dan dia menyuruh Akihito pergi menonton kembang api sendirian. Tak tega meninggalkannya, Akihito menggendong sang guru melewati jalur hutan menuju tempat rahasia terbaik untuk menikmati pertunjukan. Kembang api membumbung tinggi menerangi malam, membuat Yowayowa Sensei terpana menyaksikan keindahannya selama ini cuma dilihat dari layar. Begitu hendak mengucapkan terima kasih, kakinya yang lemas membuat sang guru hilang keseimbangan dan jatuh menimpa dada Akihito. Di tengah suara kembang api, sang guru membisikkan perasaan aneh yang bergejolak di hatinya setiap kali dekat dengan Akihito. Keesokan harinya, Akihito kepikiran ucapan itu sampai tak bisa tidur, bingung apakah sang guru mulai menaruh rasa suka padanya. Mendadak Yowayowa Sensei bertamu ke rumahnya dan secara terbuka berniat menguji perasaan aneh itu langsung di depan Akemi. Ujian dimulai dari meminta Akihito memanggil nama depannya tanpa embel-embel, dilanjutkan dengan mengelus kepalanya sambil sibuk mencatat reaksi. Tak puas, sang guru nekat tidur berdampingan di bawah selimut sambil mendekap tangan Akihito erat-erat demi mengukur detak jantungnya. Setelah berbagai tes, Yowayowa Sensei dengan bangga menyimpulkan kalau perasaan aneh itu adalah rasa ingin bermanja-manja seperti kepada sosok ibu. Mendengar kesimpulan ngawur itu, Akihito langsung lemas di tempat, sadar kalau prasangka asmaranya tadi malam cuma kesalahpahaman konyol. Beberapa hari kemudian, Mizuki dan Yuki berkunjung ke rumah Akihito untuk menyelesaikan tugas liburan musim panas dengan pakaian renang. Yuki malah mengusili Mizuki dengan memijat dadanya demi meningkatkan fokus, memancing kemarahan Mizuki yang tak sengaja merobek bantal. Melihat kekacauan itu, Akemi bersama Yowayowa Sensei datang membawa ancaman hukuman kitik-kitik jika tugas tak rampung tepat waktu. Akemi memberi contoh dengan mengitik-ngitik Yowayowa Sensei hingga pakaian dalamnya tersingkap, membuat Mizuki dan Yuki ketakutan setengah mati. Berada di bawah tekanan horor sang kakak, mereka berdua bekerja secepat kilat hingga akhirnya berhasil menyelesaikan semua lembar tugas. Keesokan harinya, seluruh anggota klub fotografi beralih ke kolam renang dalam ruangan bersama Mai Mai dan Momopi yang ikut bergabung. Niatnya ingin menyapa ramah murid barunya, Yowayowa Sensei malah terpeleset di lantai licin dan meluncur tepat ke dada Momopi. Suasana di kolam renang makin kacau waktu insiden tak terduga antara Yowayowa Sensei dan kawan-kawannya bikin dua murid cewek ketakutan setengah mati, mengira sang guru sedang merapalkan mantra sihir hitam. Melihat kepanikan itu, Akihito berinisiatif menjalankan taktik khusus dengan berpura-pura menjadi sosok jahat supaya sang guru bisa tampil sebagai pahlawan penyelamat. Sayangnya rencana itu berantakan saat dorongan Mizuki malah tak sengaja merobek bagian atas pakaian renang Momopi hingga cewek itu histeris menutupi dadanya. Tanpa ragu, Yowayowa Sensei melepas penutup dadanya sendiri untuk dipinjamkan, membuktikan kebaikan hatinya meski aksinya justru membuat dirinya tampil makin terbuka. Sikap-sikap sang guru berhasil meluluhkan hati para murid cewek yang kini melihatnya sebagai sosok keren dan sangat perhatian, membuat Akihito merasa lega luar biasa. Keesokan harinya, Akihito mendadak dipanggil mendatangi rumah Yuki untuk urusan mendesak. Begitu membuka pintu, dia dibuat jantungan karena disergap Yuki yang mengenakan pakaian pelayan kucing super seksi demi meminta dana biaya pakaian. Situasi makin tak terkendali saat Akihito didorong masuk ke kamar dan menemukan Yowayowa Sensei juga mengenakan kostum pelayan lingerie yang sama dengan wajah memerah malu. Yuki bahkan menumpahkan cairan penambah energi ke dada sang guru dan memaksa Akihito membersihkannya langsung, membuat suasana ruangan jadi super canggung. Kemunculan Mizuki dan Kaya dengan pakaian pelayan serupa membongkar niat asli Yuki yang rupanya cuma ingin menghibur Akihito gara-gara mengira cowok itu sedang murung. Akihito tersentuh mendengar perhatian tulus dari Yuki, walau rasa haru itu cepat menguap begitu Yuki menyodorkan daftar pakaian mahal yang ingin dibelikannya.
Hari terakhir liburan musim panas diisi Akihito dengan berkunjung ke tempat tinggal Yowayowa Sensei yang sedang kebingungan memilih hasil cetakan pemandangan liburan. Sang guru menunjukkan timbunan cetakan yang hampir semuanya buram, mengaku tak tega membuangnya karena semua momen itu merekam kebersamaan berharga bersama murid-muridnya. Sambil mengenang setiap peristiwa indah selama liburan, Yowayowa Sensei memuji ketekunan Akihito yang selalu bekerja keras mengabadikan momen untuk klub. Di perjalanan pulang usai mencetak cetakan baru, Akihito menyerahkan lembaran potret kebersamaan seluruh anggota kelompok sebagai hadiah manis untuk sang guru. Yowayowa Sensei menangis bahagia meneriam pemberian itu, walau rasa haru itu kembali berubah jadi salah paham saat sang guru mengira Akihito menganggapnya seperti sosok ibu. Memasuki semester 2 di sekolah, seluruh anggota kelompok berkumpul di ruang kegiatan untuk mengumpulkan tugas-tugas pemandangan liburan musim panas. Senyuman gembira terpancar karena semua orang kompak memilih lembaran potret kebersamaan seluruh anggota, membuktikan eratnya ikatan persahabatan di antara mereka. Namun kejutan membongkar fakta bahwa ada syarat khusus tersembunyi yang mewajibkan ketersediaan potret bertema sensual, memaksa Akihito menerima hukuman memakai gaun tradisional cewek. Meski sempat merasa malu dan tertekan, kehebohan itu ditutup dengan sesi pemotretan bersama di mana seluruh anggota tampil memesona memakai gaun tradisional serupa. Kejadian tak terduga kembali muncul saat Akihito mengalami cedera tangan akibat membantu sang guru membawa tumpukan buku tebal di koridor sekolah. Merasa bersalah, Yowayowa Sensei bergegas datang ke tempat tinggal Akihito untuk merawatnya, bahkan nekat hendak membantunya melepas kancing celana saat mau ke kamar mandi. Panca kepanikan Akihito terjadi begitu keluar dari kamar mandi dan melihat Yowayowa Sensei sedang memasak di dapur hanya mengenakan apron merah muda tanpa helai pakaian di dalamnya. Melihat gurunya berdiri di dapur hanya dalam balutan apron tanpa busana, Akihito dibuat panik setengah mati dan berusaha meminta penjelasan. Yowayowa Sensei menjelaskan bahwa dia hanya mengikuti petunjuk merawat anggota keluarga yang sakit dari panduan sang kakak, namun Akihito menenangkan agar gurunya tidak berlebihan. Sayangnya, gerakan kaku sang guru justru membuatnya tersandung hingga jatuh menimpa Akihito di lantai, membuat suasana makin canggung sebelum Akihito bergegas kabur ke kamar mandi. Saat Akihito sedang berendam mencoba menenangkan diri, Yowayowa Sensei secara mengejutkan masuk ke ruang mandi hanya berbalut handuk demi membantu menggosok punggung muridnya. Sambil menggosok punggung dengan lembut, sang guru teringat masa kecilnya saat dimandikan oleh sang ibu, menegaskan niat murninya yang tulus tanpa maksud aneh. Namun kekacauan kembali terjadi ketika Yowayowa Sensei berniat membersihkan bagian depan, lalu terpeleset busa sabun hingga terkapar tepat di atas tubuh Akihito. Tepat di saat kritis itu, Akemi mendadak pulang dan mendapati posisi memalukan mereka, membuat Yowayowa Sensei berlari kabur kegugupan sementara Akemi bersorak gembira. Beralih ke sekolah pada pagi berikutnya, Yowayowa Sensei memilih pura-pura amnesia, sementara Mizuki dan Yuki langsung menghampiri meja Akihito untuk mengecek kondisi pergelangan tangannya. Yuki sengaja mengenakan seragam perawat untuk memanjakan Akihito, memicu aksi spontan Mizuki yang ikut berganti pakaian serupa demi bersaing merawat sang teman. Aksi heboh dua siswi yang berdesakan di meja Akihito langsung menjadi pusat perhatian seluruh ruangan, hingga pengajar yang masuk cuma bisa menggelengkan kepala melihat tingkah mereka. Di ruang kegiatan setelah pelajaran usai, Yuki mengklaim bahwa kehangatan suhu tubuh cewek bisa mempercepat aliran darah lalu mendudukan tangan Akihito di area pahanya. Mizuki yang terbakar rasa gengsi tak mau kalah dan langsung mendekapkan tangan Akihito ke dada sebelum akhirnya sadar dan mukanya memerah akibat ulahnya sendiri. Melihat persaingan konyol itu, Yowayowa Sensei masuk membawa kotak pertolongan pertama dan dengan tulus mengobati tangan Akihito sambil membisikkan doa penyembuh. Melihat perhatian sederhana sang guru yang begitu manjur, Mizuki dan Yuki tersadar, lalu ikut menuliskan ucapan semangat di atas perban Akihito. Suasana beralih ke halaman sekolah saat jam istirahat, di mana Momopi dan Maimai mulai gatal menanyakan apakah Mizuki memiliki perasaan khusus kepada Akihito. Mizuki bersikeras bahwa mereka murni berteman sejak kecil, meski teman-temannya terus menunjuk jepit rambut anjing pemberian Akihito yang selalu dipakainya. Ketika Momopi membeberkan bahwa rasa suka ditandai oleh keinginan untuk dilindungi, Mizuki malah menyanggah karena merasa fisik dirinya jauh lebih kuat dibanding Akihito. Masih kebingungan menentukan perasaan aslinya, Mizuki berjalan menyusuri koridor dan meminta pendapat dari Kaya, Yuki, hingga Yowayowa Sensei. Yowayowa Sensei yang merasa bangga dijadikan tempat berkonsultasi menyimpulkan bahwa rasa nyaman itu merupakan wujud naluri kasih sayang saudara seperti hubungan kakak adik. Mendengar teori tersebut, Mizuki merasa sangat lega, namun tepat saat itu Akihito tiba-tiba datang dan meminta Mizuki untuk menemaninya keluar. Salah mengartikan ajakan itu sebagai ungkapan kencan romantis, jantung Mizuki berdebar hebat sampai mereka tiba di toko dan sadar Akihito hanya butuh bantuan membeli telur diskon. Jengkol gara-gara salah paham,
Mizuki meluapkan emosinya dengan merebut kantong belanjaan yang berat dan berlari kencang mendahului Akihito menuju tempat tinggal. Sambil menikmati cangkir minuman di dalam ruangan, Mizuki mengenang masa kecil saat dia sering membopong Akihito, walau Akihito mengingatkan bahwa dialah yang selalu merapikan masalah Mizuki. Ketika Mizuki nekat mencoba memindahkan kotak rak kayu yang berat, dia tersandung dan hilang keseimbangan hingga hampir tertimpa beban besar tersebut. Tanpa ragu, Akihito langsung merengkuh Mizuki dengan erat dari belakang, menahan jatuhnya beban sambil berbisik bahwa dia akan selalu siap menjaga Mizuki. Dekapan hangat itu membuat jantung Mizuki berdebar kencang saat menyadari siapa pelindung sejati hatinya, sebelum akhirnya memeluk balik dan bergegas pergi dengan muka memerah. Memasuki bulan Oktober, persiapan pekan olahraga sekolah dimulai dengan aksi konyol Yowayowa Sensei yang terlilit tali tambang saat berniat memimpin latihan lompat tali. Berada di lapangan sekolah dengan tubuh terikat tambang, Yowayowa Sensei mengumumkan latihan khusus demi menghadapi lomba lompat tali di festival olahraga. Hadiah utama berupa makan daging panggang sepuasnya langsung membakar semangat seluruh murid. Melihat tekad gurunya, Akihito teringat kerja keras Yowayowa Sensei yang rupanya sudah berlatih melompat sendirian sejak awal semester. Tekad bulat sang guru yang mengincar posisi juara pertama benar-benar bikin Akihito terkesima. Tapi masalahnya, seni mengikat tali dari Yuki malah membuat Yowayowa Sensei makin terlilit kencang sampai tidak bisa bergerak. Usaha Akihito buat melepas jeratan itu justru tak sengaja menarik simpulnya dan memicu reaksi kegelian. Di sisi lain, Mizuki yang iri melihat momen keakraban itu mendadak nekat melilitkan tali ke tubuhnya bersama Akihito. Kekonyolan mereka berdua langsung disemprot Yuki yang menyuruh semua orang bertindak lebih serius. Gak lama berselang saat Yowayowa Sensei mencoba melompat sendiri, sabetan tali malah berkali-kali mendarat tepat di dadanya. Rasa perih dan ketakutan mulai membuat posisi sang guru makin terdesak. Memasuki sesi latihan gabungan di dalam ruangan, Yowayowa Sensei tampil mengejutkan hanya berbalut pakaian renang merah. Rupanya Kaya yang menyuruhnya melepas pakaian luar dengan dalih agar beban tubuhnya lebih ringan saat melompat. Percobaan melompat dengan bikini justru berakhir kacau ketika tali pengikatnya mendadak putus akibat guncangan. Akihito yang panik bergegas menyuruh gurunya mengenakan pakaian tertutup sebelum situasi makin tak terkendali. Kembali mengenakan pakaian olahraga, ritme melompat Yowayowa Sensei masih saja berantakan. Yuki yang menganalisis masalah itu menilai sang guru kurang memiliki kepekaan nada lalu memintanya menyanyikan lagu sekolah. Suara sumbang sang guru membuktikan dugaan tersebut. Tanpa ragu, Yuki langsung memegang dada Yowayowa Sensei dari belakang untuk membimbing tempo lompatan secara fisik hingga membuat sang guru menjerit kegelian. Buntut dari penderitaan itu, Yowayowa Sensei terkapar ketakutan di lantai karena trauma dihantam tali. Melihat gurunya terpuruk, Akihito berlutut di depannya dan meminta sang guru untuk hanya fokus menatap matanya saat memberi aba-aba. Keranduan tatapan mata itu terbukti manjur, membuat Yowayowa Sensei berhasil melompati tali dengan mulus. Namun pada latihan luar ruangan keesokan harinya, fisik sang guru yang lemah membuatnya langsung pingsan kelelahan setelah baru beberapa kali melompat. Hari festival olahraga akhirnya tiba dengan atmosfer yang sangat meriah. Berbagai lomba berlangsung sengit, mulai dari Mizuki yang mendominasi balap karung dan tarik tambang, hingga kecerdikan Yuki di perebutan bendera. Sementara itu di koridor sekolah, Akihito yang mau bersiap untuk lomba lari cepat tak sengaja memergoki Yowayowa Sensei yang sedang berganti baju di kelas. Momen canggung itu justru dimanfaatkan Akihito buat meminta sang guru menonton pertandingannya. Terbakar semangat oleh sorakan gurunya di pinggir lapangan, Akihito mengerahkan seluruh tenaganya hingga berhasil finish di urutan kedua. Teman-temannya langsung mengerubungi dan memuji kecepatannya yang mampu menempel atlet lari-lari. Tak lama berselang, pengumuman lomba lompat tali antar kelas pun bergema. Di tengah sorak-sorai rombongan, Yowayowa Sensei mendadak gemetaran hebat akibat serangan panik, membuat Akihito bergegas membawanya ke balik gedung untuk menenangkan diri. Di tempat sepi itu, Yowayowa Sensei mendadak membuka resleting jaketnya dan berniat tampil hanya dengan pakaian dalam karena mengira itu kunci keberhasilannya. Akihito panik setengah mati dan langsung menahan tindakan nekat gurunya. Sambil terisak, sang guru mengaku sangat takut menjadi beban dan merusak kenangan indah murid-muridnya. Akihito menggenggam tangannya erat, meyakinkan bahwa seluruh kelas percaya padanya karena telah melihat perjuangannya sejak awal. Dukungan tulus itu mengembalikan kepercayaan diri Yowayowa Sensei. Perlombaan dimulai, dan berkat irama putaran tali Akihito serta fokus penuh sang guru, seluruh kelas berhasil melompat kompak tanpa henti hingga peluit akhir berbunyi. Papan hasil akhirnya dipajang, menampilkan kelas mereka berhasil menyabet posisi kedua dengan total 115 lompatan. Tangis bahagia Yowayowa Sensei pecah dan dia refleks memeluk Akihito erat-erat diiringi sorak-sorai kemenangan. Malam harinya, pesta perayaan pesta makan daging panggang berlangsung super meriah. Gelak tawa mewarnai ruangan, walau kompor di depan Yowayowa Sensei terus saja menyemburkan kobaran api besar secara misterius.
Saat Akihito berada di area wastafel usai mencuci tangan, Yowa Sensei masuk dan melihat kapalan di telapak tangan muridnya akibat memutar tali. Merasa bersalah, sang guru mendadak menyingkap pakaiannya untuk menawarkan perawatan penyembuhan aneh. Panik karena suara langkah teman mendekat, Akihito refleks mendorong gurunya masuk ke bilik kecil. Posisi terhimpit di tempat sempit itu makin diperparah oleh sakit perut Yowa Sensei yang sudah tidak sanggup menahannya lagi. Larut malam saat berjalan pulang berdua, Yowa Sensei mengungkapkan rasa terima kasihnya yang teramat dalam. Sambil menggenggam tangan Akihito, sang guru bertekad mendedikasikan hidupnya buat membalas kebaikan sang murid. Ucapan dramatis yang mirip lamaran itu mendadak terhenti ketika pencernaan Yowa Sensei kembali bermasalah hingga dia jongkok kedinginan. Akihito tersenyum hangat, menyadari kalau gurunya akan selalu menjadi sosok yang lemah namun sangat menggemaskan.